Guardians of the Galaxy Volume 3 ini film yang rilis di tahun 2023, di mana James Gunn kembali menyutradarai film ini ya. Dan akan full spoiler juga, jadi buat yang belum nonton bisa skip dulu dan nanti balik lagi ke sini. Karena menurut gue ini film yang cukup banyak terjadi dari sisi ini dan itunya. Yang pertama, mungkin gue bahas dari trailer dulu kali ya. Karena dari apa yang gue lihat di trailer juga kelihatannya akan ada sesuatu yang terjadi dengan Rocket. Dan ternyata ya emang terjadi sesuatu gitu, dimana dia tuh kritis di awal film, bahkan sampai ke hampir bagian akhir ya, atau third act ya kalau nggak salah namanya, dimana peran dia tuh di film ini jadi agak lebih minim, dan ini lebih ke sisi action aja ya, walaupun kita tetap ngelihat gitu apa yang terjadi dengan dia dari versinya atau dari sisi flashback gitu. Bagaimana dia diotak-atik oleh High Evolutionary, yang menurut gue emang mengerikan sih. Bahkan pas awal tuh sempet ada bagian di mana kelihatan jahitan di kepalanya si Rocket. Sebenarnya di scene ini tuh agak ngingetin gue dengan Sid ya dari Toy Story, itu yang bagian bongkar pasang mainan. Dan bisa dibilang juga ini tuh jatuhnya lebih ke filmnya Rocket kali ya, karena tentang, ya emang bisa dibilang film ini ya fokusnya ke nyelamatin hidupnya si Rocket gitu dengan melawan High Evolutionary. Dan pada awal film ini tuh kan ada logo Marvel ya, yang menurut gue itu terhitung spesial ya, karena ngambil dari potongan-potongan dari tim ini juga gitu. Dan gue nggak inget kapan terakhir kali logo Marvel tuh yang ini terhitung spesial lah. Kalau nggak salah Black Panther, gue lupa deh Black Panther itu khusus atau spesial juga atau enggak. Cuma menurut gue ya setelah gue nonton ini tuh jatuhnya nggak se-emosional yang gue bayangin ya gitu. Karena dari kemarin di pasar ini juga bakal emosional banget kelihatannya gitu. Bahkan seolah-olah tuh Rocket atau bahkan Quill akan mati di sini gitu. Tapi ternyata semuanya selamat gitu. Bahkan dari beberapa sosial media juga ada yang bilang kalau iya ini bakal bakal emosional banget gitu. Tapi ternyata ya menurut gue ya enggak sebegitunya sih gitu. Agak overhype ya kayaknya. Overhype untuk sisi emosional di film ini gitu. Walaupun tetap tetap ya tetap punya impactnya lah menurut gue. Terus dari sisi plotnya Drax dan Mantis gitu, dimana sejak spesial yang tentang Kevin Bacon ya, dari sana tuh kan mereka mulai mulai dekat, dan di sini juga menurut gue ngelanjutin dari apa yang spesial kemarin. Waktu barengnya juga cukup banyak karena menurut gue ya kombinasinya sih emang pas ya antara Drax dengan Mantis. Agak cocok sih kalau menurut gue. Walaupun ada beberapa bagian yang hit and miss buat gue, terutama dari sisi komedinya, dan ini subjektif ya. Gue juga ngelihat si Mantis jadinya lebih lebih berani ya di film ini. Mungkin karena bareng Drax juga, sedangkan si Drax juga ya tetap Drax sih, nggak terlalu banyak yang berubah, cuma kayaknya tuh dia agak sedikit lebih peduli ya gitu. Terutama pas di bagian akhir di mana Mantis memutuskan untuk pergi dengan jalannya sendiri gitu untuk ke depannya gitu. Bahkan si Drax sempat keluar air mata kan di scene ini. Cuma ya feeling gue mereka akan ada cerita berdua sih. Gue nggak tahu itu dalam bentuk spesial ataupun cameo di film-film lainnya ya. Sedangkan Nebula bisa dibilang ya perannya juga menurut gue di film ini tuh agak-agak besar juga sih. Skillnya juga ini di sini tuh lebih banyak disorot ya kalau dibandingkan dengan film-film sebelumnya. Di sini juga dia punya kemampuan untuk connect dengan teknologi dari sisi tangannya ya. Dan itu kayaknya gue nggak tahu sih itu nanotech yang dipakai Tony atau bukan gitu, mungkin ada korelasinya karena bisa berubah-ubah juga ya. Sedangkan si
Peter dengan Gamora juga mereka kan emang lebih ke plot romance ya, dan usahanya untuk mencari cara agar bisa jatuh cinta lagi, di mana kayaknya agak sedikit kelihatan di akhir film gitu. Walaupun gue sendiri lebih tertarik dengan karakter Peter sih ke depannya gitu, di mana dia kan sekarang ada di bumi ya gitu. Mungkin akan muncul di series atau film dengan setting di sini juga gitu. Entah itu bisa sebagai cameo gitu, atau tiba-tiba muncul aja di series atau film apapun gitu dengan porsi yang cukup banyak. Dan di akhir banget juga ada tulisan kalau si Star-Lord will return ya. Terus Groot, nah ini yang gue agak bingung sih. Setelah ngelawan Adam Warlock ya di awal, kan tinggal kepalanya doang tuh yang jalan kayak laba-laba. Tiba-tiba bisa jadi punya badan lagi gitu dengan waktu yang singkat. Itu yang masih masih ngeganjel di kepala gue, antara gue miss something atau apa gitu. Terus di post credit scene juga dia jadi besar banget ya pas bareng tim barunya yang dipimpin oleh Rocket gitu. Kalau ini sih masih masuk akal gitu kalau menurut gue ya, karena em, emang ada span waktunya dan masih belum jelas juga sih, mungkin belum terlalu digali kali ya dari sisi kemampuannya, masih bisa berkembang. Dan gue juga nggak tahu ini bakal jadi seberapa besar si Groot-nya. Dan kalau ngomongin villain di sini, buat gue High Evolutionary kayaknya belum selesai sih. Kayaknya masih bisa selamat karena di bagian akhir kan ya dibiarin begitu aja. Cuma nggak begitu serem kali ya dari sisi kekuatannya, agak sayang aja gitu. Karena dari apa yang gue baca ya, kalau nggak salah tuh kemampuannya cukup besar lah gitu. Cuma di sini ya dia terlalu fokus aja dengan si Rocket gitu. Bahkan jadi ke obsesi juga jatuhnya. Dan kalau dari sisi Adam Warlock, dari sebelum gue nonton juga gue udah tahu kalau dia tuh bakal menjadi anggota Guardians gitu. Jadi agak kurang surprise sih kalau buat gue atas apa yang terjadi, karena ya gue udah tahu gitu bakal bakal seperti ini akhirnya. Itu dari sisi karakter ya. Dan kalau ngomongin filmnya, buat gue ini terhitung film yang solid sih gitu. Gue suka dengan pace-nya karena terus berjalan gitu. Dari sisi permasalahan juga jelas sejak awal ya. Pertaruhannya juga terasa, jadi ya mereka tuh emang harus bergerak dengan cepat juga semuanya. Dan editing di film ini tuh ya buat gue enak sih gitu. Dari sisi sini ke situnya itu oke, nyaman untuk ditonton, dan gue nggak bosen. Bahkan gue bingung mau nulis apa gitu pas gue nonton gitu, karena eh, catatan gue agak kosong gitu untuk film ini ya. Dan biasanya juga gue kan sering nyatet gitu untuk apa yang mau gue bahas di review gitu di dalam bioskop ya. Cuma untuk film ini gue terlalu menikmati kali ya jatuhnya. Jadi nggak banyak yang gue tulis. Dari sisi point of view pesawat juga, point of view di pas lagi di dalam pesawat ya, menurut gue itu juga seru. Agak-agak Star Trek, agak-agak ngingetin gue dengan film dan franchise itu sih. Temanya juga tentang keluarga kan ya, bahkan sejak Guardians yang pertama, kedua, dan yang sekarang juga, bahkan yang spesial juga menyinggung ya, basically Guardians punya tema tentang kekeluargaan. Tapi sayangnya ya sekarang udah berjalan masing-masing gitu karena udah dewasa ya. Ya terhitung realistis sih kalau menurut gue. Secara CGI ini buat gue rapi sih gitu, karena ada beberapa film Marvel yang agak kurang juga, tapi buat gue di sini tuh masih ini terhitung bagus sih. Mungkin dari sisi budget juga kali ya. Dan kalau buat gue ini jadi film Guardians yang sedikit lebih dark dibandingkan dengan film-film sebelumnya. Khususnya di bagian awal dimana gue nggak ngira ya gitu. Sampai ada sedikit gore ya di bagian akhir, bagiannya si
high evolutionary dibuka wajahnya, itu juga gue agak kaget sih gitu, karena akan ada anak-anak juga yang nonton dan itu cukup realistis gitu. Dan kalau ngomongin Guardians of the Galaxy ya pasti ada hubungannya dengan musiknya gitu, walaupun ini lebih ke stylenya James Gunn ya dengan musik dan segala macamnya gitu. Tapi di film ini bisa dibilang di antara semua film Guardians ya, menurut gue ini yang cukup pas gitu, atau terbilang agak seperti film-film umum lainnya karena nggak terlalu banyak lagu untuk film ini. Bahkan di beberapa momen yang gue kira akan ada lagu tapi ternyata nggak ada. Dan openingnya dengan lagu Creep ya, itu menurut gue sesuai sih dengan realitanya gitu. Gue agak merinding juga pas bagian awal karena menurut gue ya itu keren sih. Ya mungkin itu kali salah satu aspek emosional ya untuk film ini. Sedangkan credit scene-nya di sini tuh ada dua. Yang pertama anggota atau tim Guardians yang baru ya, yang dipimpin oleh Rocket. Dimana anak kecilnya itu yang anggota baru itu ya belum terlalu jelas sih dari sisi kemampuannya karena emang belum dikenalin juga ya. Dan feeling gue juga ya mungkin akan ada bisa lanjut ke keempatnya, ke bagian 4. Sedangkan yang terakhir banget Quill balik ke bumi yang menurut gue itu yang menarik sih karena ya feeling gue akan ada team up dengan siapapun itu nantinya. So, Guardians of the Galaxy buat gue ini film yang bagus. Gue sih menikmati ya dari awal sampai ke akhir. Dan ya balik lagi sih ini mungkin masalah selera ya. Ada yang suka dan nggak suka, cuma buat gue sih ya gue suka dengan film ini. Masalahnya ya intinya sih selama lu nonton dan terhibur ya ya udah gitu. Jadi itu aja opini gue mengenai Guardians Volume 3. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.